Banjir yang membawa lumpur menghantam desa-desa di Sumatera meninggalkan gambaran kehancuran yang memilukan. Air berwarna coklat pekat mengalir deras dari hulu, membawa material lumpur, kayu, batu, dan puing bangunan, lalu menerjang permukiman warga tanpa ampun. Dalam hitungan menit, jalan desa berubah menjadi sungai berlumpur, sawah lenyap tertutup endapan tebal, dan rumah-rumah terendam hingga atap. Suara gemuruh air bercampur benturan kayu dan batu menambah kepanikan warga yang berusaha menyelamatkan diri. Awal mula peristiwa ini adalah hujan ekstrim yang mengguyur secara terus-menerus wilayah utara dan barat Pulau Sumatera sejak akhir November 2025. Dalam beberapa hari hujan turun tanpa henti, menyebabkan sungai-sungai meluap dan aliran air tak dapat tertampung lagi oleh tanah yang sudah jenuh. Di daerah pegunungan dan dataran rendah, air merembes cepat turun ke lembah-lembah, memicu banjir bandang serta tanah longsor yang masif. Akibat kondisi atmosfer ekstrim ini, sejumlah wilayah yang sebelumnya pernah mengalami banjir kembali terendam dengan kedalaman air yang mencapai lebih dari 1 meter. Bahkan di beberapa titik arusnya sangat deras dan merusak. Cuaca ekstrim ini dipicu oleh peningkatan pola curah hujan berkepanjangan yang melampaui ambang normal musim penghujan, mengakibatkan sistem drainase alami dan buatan kewalahan menampung limpasan air hujan. Di Sumatera Barat, banjir merendam rumah-rumah warga di banyak kabupaten seperti Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Solok, mengakibatkan fasilitas air bersih PDAM rusak dan menghentikan suplai air bersih untuk sebagian masyarakat. Sementara di Sumatera Utara, banjir bandang dan longsor terjadi serentak di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Jembatan rusak dan banyak jalur utama tertutup material longsor. Satu data yang lebih komprehensif mencatat ribuan titik terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk tanggul jebol, jembatan putus, dan jalan terendam atau amblas. Provinsi Aceh masih menjadi salah satu yang terdampak paling parah, dengan ratusan titik bencana yang memutus akses utama serta menjebol tanggul sungai yang seharusnya menahan limpasan air. Sumatera Barat memiliki lebih dari 630 titik terdampak bencana termasuk banjir dan longsor. Sedangkan Sumatera Utara mencatat ratusan titik terdampak di berbagai kabupaten dan kota. Ribuan rumah warga terendam, fasilitas publik rusak, dan jaringan listrik serta komunikasi mengalami gangguan luas. Kerusakan infrastruktur juga sangat signifikan. Banyak ruas jalan nasional dan provinsi mengalami ambles, putus, atau tertimbun material longsor. Beberapa jembatan yang menjadi urat nadi konektivitas antar wilayah juga runtuh atau rusak berat, menghambat kegiatan evakuasi serta distribusi bantuan logistik untuk warga terdampak. Pemerintah pusat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja keras membuka kembali akses di koridor utama, namun beberapa jalur utama seperti rute Tarutung, Sibolga dan Sibolga, Batang Toru masih belum bisa dilalui karena kerusakan berat. Banjir dan longsor dahsyat ini bukan hanya soal intensitas hujan ekstrim. Para ahli lingkungan menyoroti bahwa kerusakan ekologis jangka panjang seperti deforestasi, alih fungsi lahan di hulu sungai, dan berkurangnya daerah resapan air turut memperparah dampak peristiwa cuaca ekstrim. Kerusakan ekologis ini membuat sistem alami penahan air menjadi tidak optimal, sehingga ketika hujan ekstrim terjadi, air langsung mengalir ke pemukiman dan sungai kecil tanpa hambatan berarti. Bencana ini menjadi peringatan keras bahwa ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi harus ditingkatkan, baik melalui mitigasi jangka panjang, penataan ruang yang lebih baik, restorasi lingkungan, serta sistem peringatan dini yang lebih efektif agar dampak serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.